Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel, yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah, untuk di kesempatan kali ini ada pembahasan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang Juseyo dan juga Jusigesseyo. Bagaimana penjelasan tentang Juseyo dan Jusigesseyo? Mari kita bahas bersama-sama di sini. Jadi materi pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang Juseyo dan juga Jusigesseyo. Pembahasan tentang Juseyo atau Jusigesseyo ini adalah menerangkan tentang sebuah kalimat atau perkataan yang berbentuk permintaan kepada seseorang. Bagaimana fungsi dari Juseyo atau Jusigesseyo? Yaitu fungsinya yaitu untuk menyatakan permintaan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan, ya. Menyatakan permintaan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dan untuk yang Juseyo ini biasa kita artikan tolong, ya. Jadi artinya untuk maksud dari Juseyo ini adalah untuk menyatakan permintaan kepada orang lain yang dalam bentuk kalimat perintah, ya, tapi yang halus. Lalu untuk yang Jusigesseyo ini adalah juga kalimat yang menyatakan permintaan kepada seseorang, akan tetapi ini bentuknya bentuk kalimat pertanyaan, ya. Ini tetap menyatakan permintaan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dan ini lebih halus daripada Juseyo. Ini artinya biasanya maukah? Maukah titik-titik seperti itu. Jadi ada kesamaan Juseyo dan Jusigesseyo, itu adalah kesamaan fungsinya yaitu menyatakan permintaan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tapi kalau kita teliti dalam bentuk yang Juseyo ini adalah bentuk kalimat yang perintah, ya, perintah tetapi yang halus. Lalu untuk yang Jusigesseyo ini adalah bentuknya kalimat pertanyaan tetapi untuk menyatakan permintaan juga, yaitu artinya maukah melakukan titik-titik, ya, seperti itu. Kemudian rumusnya untuk Juseyo atau Jusigesseyo ini sama, yaitu digabungkan pada kata kerja plus a Juseyo atau a Jusigesseyo untuk kata kerja yang berakhiran vokal a atau o, ya, ini menggunakan a Juseyo atau Jusigesseyo. Lalu untuk kata kerja plus o Juseyo atau o Jusigesseyo ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal selain a atau o, ya. Dan kemudian untuk kata kerja yang berakhiran hada ini dengan menggunakan rumus he Juseyo atau he Jusigesseyo, ya. Ini untuk kata kerja yang berakhiran hada, ya. Jadi untuk pembahasan Juseyo dan juga Jusigesseyo ini ada kesamaan dalam fungsinya, ya. Ini kesamaan fungsinya yaitu untuk menyatakan permintaan, ya, permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita menggunakan Jusigesseyo ini lebih sopan daripada menggunakan Juseyo, ya. Tetapi sama, Juseyo ini juga bentuk kalimat permintaan yang halus, tetapi yang lebih halus atau lebih sopannya ini menggunakan Jusigesseyo. Akan tetapi untuk selain menggunakan Juseyo dan juga Jusigesseyo, ini kita bisa menggunakan Deriseo ini untuk orang yang lebih dihormati, ya, menggunakan Deriseo. Ini artinya juga sama seperti hanya Juseyo, bentuknya kalimat perintah dengan menggunakan Deriseo. Ini untuk orang yang lebih kita hormati, ya. Misalnya kepada sajang atau kepada tamu, kepada siapa yang lebih kita hormati, ya, seperti itu. Ini bisa menggunakan Deriseo ini yang lebih hormat, ya, lebih sopan lagi. Kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengaplikasikan Juseyo dan juga Jusigesseyo ini ke kata, langsung kita akan membuatkan tabel pengaplikasian Juseyo dan juga Jusigesseyo. Bagaimana bentuknya langsung kita lihat di tabel berikut ini.
Nah, di sini sudah kita tuliskan beberapa kata yang kita aplikasikan dengan menggunakan juseo dan juga jusikesoyo. Ini ada beberapa kata dasar, dan di sini yang sudah kita aplikasikan dengan menggunakan juseo. Lalu yang di sini kita gabungkan dengan menggunakan jusikesoyo. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu kata dasarnya yaitu sada menjadi sajuseo, kemudian sajusikesoyo. Ada kata kyoda menjadi kyojuseo menjadi kyojusikesoyo. Kata pilita menjadi pilyojuseo, lalu pilyojusikesoyo. Kata delta menjadi drojuseo menjadi drojusikesoyo. Lalu ada kata sogehada menjadi sogehejuseo. Di sini sogehejusikesoyo. Ada kata anehada menjadi anehejuseo, anehejusikesoyo. Kata seda menjadi sojuseo menjadi sojusikesoyo. Ada kata keda menjadi kojuseo menjadi kojusikesoyo. Seperti ini ya. Jadi seperti ini pengaplikasian kata yang menggunakan juseo dan juga jusikesoyo. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya juseo ini adalah bentuk bentuk kalimat perintah ya. Kita menggunakan juseo ini adalah bentuk kalimat perintah yang halus. Kemudian ini yang menggunakan jusikesoyo ini adalah bentuk kalimatnya yaitu kalimat pertanyaan, tetapi juga menyatakan permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih halus. Kalau yang ini bentuknya kalimat perintah, permintaan kepada orang lain, ini yang sopan menggunakan juseo. Tetapi yang lebih halus atau lebih sopannya yaitu menggunakan jusikesoyo. Jadi jusikesoyo ini lebih sopan daripada menggunakan juseo. Walaupun ini juga bagus ya, maksudnya sudah sopan, tetapi yang lebih sopan yaitu menggunakan jusikesoyo. Akan tetapi untuk yang lebih sopannya atau untuk orang yang kita hormati atau lebih terhormat yaitu menggunakan kata deriseo ya. Kemudian kita gabungkan seperti halnya juseo, tetapi judanya ini kita ganti dengan menggunakan derida. Jadi misalnya kata ko juseo ini menjadi ko deriseo, seperti itu. Dan selanjutnya berikut ini sudah saya berikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan juseo ataupun jusikesoyo. Bagaimana bentuk kalimatnya? Langsung saja kita lihat di sini. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu ini, munjum dada juseo, tolong tutup pintunya. Ini kata dada menggunakan juseo. Jadi ini bentuk kalimat perintah atau perintah yang di sini adalah permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang lebih halus yaitu menggunakan menggunakan juseo, artinya tolong ya, tolong. Munjum dada juseo, tolong tutup pintunya. Ya, seperti ini. Contoh yang kedua, sajinjum jiko jusikesoyo, maukah Anda memotretkan? Ini permintaan ya, permintaan tolong dengan menggunakan yang lebih halus yaitu menggunakan jusikesoyo. Ini berbentuk kalimat pertanyaan, tetapi pertanyaan yang mengandung permintaan ya. Jadi artinya maukah? Sajinjum jiko jusikesoyo, maukah Anda memotretkan? Nah, untuk yang jusikesoyo ini kenapa lebih halus? Karena ini adalah membutuhkan pertimbangan dari si pendengarnya. Kalau mau ya boleh, kalau tidak mau ya sudah. Seperti itu. Jadi ini lebih sopan ya, lebih halus. Kita ulangi. Sajinjum jiko jusikesoyo, maukah Anda memotretkan? Seperti itu. Contoh yang ketiga, jari를 안내해 드리세요. Tolong beritahukan tempat duduknya. Yang di sini kita menggunakan kata deriseo ya. Kata deriseo ini adalah juga sebagai pengganti dari juseo. Ini sama artinya, cuma yang menggunakan deriseo ini kita anggap orang yang kita ajak bicara itu adalah orang yang lebih terhormat atau yang lebih kita hormati. Jadi menggunakan deriseo ini lebih sopan daripada juseo. Kita ulangi. Jari를 안내해 드리세요. Tolong beritahukan tempat duduknya. Nah, berikutnya saya tambahkan lagi beberapa contoh kalimat yang dalam bentuk percakapan ya. Berikut ini langsung saja kita akan melihat beberapa contoh bentuk percakapan yang menggunakan juseo dan juga jusikesoyo. Langsung saja.
Contoh percakapannya yang pertama, A dan B. A berkata, "저 좀 도와주시겠어요? Maukah membantu saya?" B menjawab, "네, 뭘 도와드릴까요?" Ya, apa yang dapat saya bantu? Seperti itu. Ini yang menggunakan 주시겠어요 yaitu kata 돕다 ya. 돕다 menjadi 도와주시겠어요 seperti itu. Artinya maukah membantu saya? Contoh yang kedua. "왕단 씨, 이 문법 좀 가르쳐 주세요." "Wangdan, tolong ajari tata bahasa ini." B menjawab, "미안해요, 저도 잘 몰라요." Maaf, saya juga tidak tahu atau tidak paham. Contoh yang berikutnya. "미국 회사에 이메일을 보내야 해요. 이것 좀 영어로 번역해 주시겠어요?" Saya harus mengirim email ke perusahaan Amerika Serikat. Maukah Anda menerjemahkan ini ke dalam bahasa Inggris? Ini yang menggunakan 주시겠어요 yaitu kata 번역하다 menjadi 번역해 주시겠어요 seperti itu. B menjawab, "네, 그럴게요." Ya, akan saya lakukan atau ya, baiklah. Nah, berikut ini akan saya berikan tambahan tentang kalimat yang menggunakan juda ataupun derita. Nah, bagaimana tambahannya? Langsung saja kita lihat berikut ini. Jadi tambahannya kata juda ataupun derita ini digabungkan dengan kata lain. Ini digunakan ketika subjek kalimatnya ini melakukan tindakan membantu orang lain ya. Membantu orang lain ya. Jadi subjeknya ketika membantu orang lain ini kita menggunakan kata kerja terus ditambahkan juda ataupun ditambahkan derita. Kemudian tambahan yang kedua, ketika tindakannya sudah selesai maka menggunakan juassoyo ataupun driosoyo. Ini bentuk yang lampau. Ini menunjukkan bahwa tindakannya sudah selesai. Ini menggunakan judanya menjadi juassoyo ataupun derita menjadi driosoyo. Jadi bentuk kalimatnya seperti ini. Contohnya, "형은 제 숙제를 잘 도와줘요." Kakak saya membantu mengerjakan PR. Ini subjeknya yaitu kata hyong. Hyong ini artinya kakak. Jadi kakak yang di sini menjadi subjek ini adalah melakukan tindakan membantu orang lain. Membantu orang lainnya itu saya ya. Jadi subjeknya dalam kalimat ini kakak membantu pekerjaan rumah saya. 형은 제 숙제를 잘 도와줘요. Dan di sini yang menggunakan kata juta yaitu kata doa. Jadi ketika ada kata kerja menggunakan ditambahkan juda, ini berarti subjeknya adalah membantu orang lain ya. 형은 제 숙제를 잘 도와줘요. Kakak saya membantu mengerjakan PR-ku. Contoh yang kedua, 잠깐만 기다려주세요. Ini yang menggunakan kata juda yaitu kata 기다리다 digabungkan menggunakan juda. Yang di sini 주세요 berarti kalimat permintaan tolong ya. Jadi 기다려주세요. Jadi artinya tolong tunggu sebentar. Jadi untuk subjeknya ini subjeknya dihilangkan karena untuk kata yang berbentuk perintah ini pasti subjeknya adalah orang yang kedua atau kamu atau Anda ya. Jadi ketika dihilangkan pun ini sudah diketahui, sudah maklum. 잠깐만 기다려주세요. Tolong tunggu sebentar atau tolong Anda tunggu sebentar, seperti itu. Contoh yang ketiga. 언니가 과일을 깎아줬어요. Kakak sudah mengupaskan, ini sudah menggunakan. Kakak sudah mengupaskan atau memotongkan buah untukku. Ini kata yang menggunakan juda yaitu kata kakak. Kakda ya, kakda kita tambahkan juda dan di sini bentuknya adalah bentuk lampau, maka menggunakan josoyo seperti yang diterangkan di atas tadi. Josoyo atau yang menggunakan derita menjadi diriosoyo. Ini kakak juoyo menjadi kakak josoyo karena ini adalah bentuk yang sudah dilakukan atau bentuk lampau. Kata kerjanya ini sudah dilakukan berarti menggunakan bentuk lampau menjadi josoyo. 언니가 과일을 깎아줬어요. Kakak saya sudah mengupaskan atau memotongkan buah untukku. Jadi oni subjeknya ini adalah membantu memotongkan kwail. Kwail artinya buah. Onika kwail kakak josoyo ya. Di sini menggunakan josoyo karena bentuknya lampau. Contoh yang keempat. 아직 친구에게 선물 안 해줬어요.
aku masih belum memberikan hadiah untuk temanku. Ya, jadi intinya kata yang menggunakan juda atau kata kerja yang digabung dengan menggunakan juda atau derida ini adalah mempunyai arti atau maksud bahwasanya subjeknya itu adalah membantu orang lain, ya. Dan ketika itu sudah dilakukan, maka bentuknya menjadi bentuk lampau seperti juda menjadi josoyo dan kata derida menjadi driosoyo. Ini kita ganti dengan driosoyo juga bisa. Misalnya onika kwairo kaka driosoyo, seperti itu. Misalnya untuk kata yang menggunakan derida ataupun juda. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang juseo dan juga jusikesoyo. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya ada kesalahan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.